kelangkaan sumber daya laut. Itu diakibatkan karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Adanya kekuasaan yang dimiliki oleh setiap aktor. Bagaimana sebetulnya kemampuan aktor mereka bisa memanfaatkan sumber daya laut? Semakin banyak basis kekuasaan dimiliki oleh aktor tersebut, maka dia semakin kuat, baik itu dalam mempertahankan sumber dayanya ataupun aktor-aktor tersebut bisa mengontrol sumber dayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Saisi dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan masyarakat pesisir, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya terkait bagaimana sebetulnya masalah sumber daya pesisir. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya aktor-aktor atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat pesisir yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya pesisir. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa sumber daya pesisir itu bukan hanya berbicara perikanan saja, tapi sumber daya pesisir itu juga berbicara terkait bagaimana misalnya transportasi laut, wisata bahari, sumber daya pasirnya yang bisa ada, tanah-tanah yang di sekitar pesisir itu juga bisa dimanfaatkan untuk industri, tentunya industri yang berpihak kepada lingkungan. Saya sekarang ingin melakukan suatu analisis berdasarkan pendekatan teorinya Brian, di mana pendekatan dia terjadinya kerusakan sumber daya alam, seperti misalnya terjadinya eksploitasi sumber daya laut, terjadinya kerusakan terumbu karang, kelangkaan sumber daya laut. Itu diakibatkan karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Adanya kekuasaan yang dimiliki oleh setiap aktor. Siapa saja aktor yang ada di masyarakat pesisir, setiap wilayah yang melakukan suatu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut itu akan memiliki suatu karakteristik yang berbeda-beda. Jadi aktornya akan berbeda-beda, termasuk penamaan aktor pun akan berbeda. Misalnya ada yang namanya bos itu disebut patron, misalnya tengkulak, ada disebut penggawa, itu berbeda-beda. Relasi-relasi itu tidak sempurna atau tidak seimbang. Pertama, di mana aktor yang disebutkan oleh Brian ini adanya aktor negara. Bagaimana peran negara? Yang kedua ada lembaga multilateral atau lembaga seperti FAO, Bank Dunia. Mereka dalam memberikan suatu kebijakan-kebijakan, apalagi FAO ini terkait dengan data-data sumber daya pesisir perikanan, di situ ada banyak. Yang ketiga adalah lembaga swasta. Bagaimana misalnya industri-industri perikanan ini masuk dalam kehidupan masyarakat pesisir, dari mulai produksinya, penangkapan ikannya, penjualan ikannya, dan bagi hasilnya. Yang keempat ada LSM, lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat apa aja yang ada di lapangan itu juga berbeda-beda. Setiap wilayah, apalagi di Indonesia yang sangat luas ini, berbeda-beda lembaganya. Yang kelima adalah aktor akar rumput, yaitu masyarakat.
Dari kelima aktor ini sudah kita bisa petakan memiliki suatu kekuatan dasar hukum dan kemampuan dalam memberikan suatu akses terhadap sumber daya pesisir itu berbeda. LSM itu tentunya juga memiliki suatu kepentingan bagaimana misalnya LSM yang berada di dalam pengawasan lingkungan. Bagaimana mereka mengawasi lingkungan. Seperti Greenpeace itu dia berada di dalam pihak lingkungan misalnya. Bagaimana agar lingkungan terjaga dengan baik. Akhirnya kenapa terjadinya relasi kekuasaan yang tidak seimbang? Karena ada kekuasaan atau basis kekuasaan yang dimiliki yang berbeda. Dan juga ada ekonomi politik yang berbeda. Ada pengetahuan yang berbeda yang dimiliki oleh 5 aktor tersebut. Sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana keberlanjutan sumber daya alam. Kalau misalnya masyarakatnya kuat, dia memiliki suatu sistem pengelolaan yang bagus, itu bisa melakukan satu kerjasama dengan pemerintah. Jika pemerintah kuat, masyarakat lemah, maka ini sumber daya akan dikelola oleh pemerintah. Jika masyarakat lemah, di situ terhadap akses terhadap sumber daya lautnya dan pemerintah pun lemah, itu bisa dimanfaatkan oleh bisnis atau oleh lembaga swasta, tetapi tetap dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya itu. Nah, sekarang yang saya akan bahas bagaimana sebetulnya kemampuan aktor mereka bisa memanfaatkan sumber daya laut berdasarkan kerangka teori analisis Ribot dan Veloso. Pertama, ada jenis kekuasaan yang bisa dimainkan. Pertama adalah jenis kekuasaan legal. Legal tentunya secara aturan yang diberikan oleh pemerintah, contohnya dari undang-undang, peraturan menteri, peraturan provinsi, peraturan kabupaten kota, dan peraturan-peraturan yang diakui oleh masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya laut. Yang kedua adalah jenis kekuasaan ilegal. Jenis kekuasaan ilegal ini juga bisa dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu sesuai tentunya yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan aturan-aturan formal dalam melakukan suatu pemanfaatan sumber daya laut. Selain jenis kekuasaan yang bisa digunakan oleh aktor-aktor yang tadi, yang saya sebutkan sebelumnya, yang 5 aktor itu, juga ada basis kekuasaan yang bisa digunakan oleh 5 aktor ini. Semakin banyak basis kekuasaan dimiliki oleh aktor tersebut, maka dia semakin kuat, baik itu dalam mempertahankan sumber dayanya, ataupun aktor-aktor tersebut bisa mengontrol sumber dayanya. Jadi ada aktor yang mengontrol sumber daya, ada aktor yang mempertahankan sumber daya dalam pemanfaatan sumber daya laut. Pertama, basis kekuasaannya teknologi. Misalnya dari pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, ada nelayan misalnya dengan teknologi yang tinggi, modern. Ada nelayan dengan teknologi memang jangkauannya 3 mil, misalnya 5 mil yang bisa digunakan 1 minggu misalnya. Terus juga ada misalnya bagaimana alat teknologi yang hanya bisa digunakan 1 hari 1 malam, atau bagaimana adanya teknologi atau alat tangkap seperti kapal congkrang misalnya, kapal-kapal kecil dia yang menangkap ikan di pinggir laut, itu mungkin hanya dari pergi pagi pulang sore. Ini perbedaan teknologi ini akan mempengaruhi seberapa besar aktor tersebut dapat memanfaatkan sumber daya laut. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan baik dari aktor nelayan itu sendiri, baik dari patron ataupun kelompok nelayan itu sendiri. Karena misalnya kalau kelompok dogol, kelompok
perahu payang, itu berbeda-beda lagi pengetahuan dan dia dalam melakukan suatu proses penangkapan ikan. Termasuk yang ketiga adalah modal atau kapital, ekonomi. Semakin besar modalnya, dia tentunya akan semakin bisa menggerakkan para nelayan-nelayan dalam memanfaatkan suatu proses penangkapan ikan, modal yang besar. Yang keempat adalah pasar. Bagaimana misalnya nelayan ini punya jangkauannya, baik pasar tradisional, pasar di luar wilayah tersebut atau pasar non tradisional, dan juga bagaimana terkait dengan ekspor impor. Semakin jauh, semakin banyak jaringannya di pasar ini, maka dia akan semakin banyak keuntungannya untuk mengumpulkan modal, dan nantinya dia bisa melakukan sesuatu atau mempertahankan atau bahkan mengontrol sumber daya itu. Yang kelima adalah otoritas. Bagaimana kekuasaan otoritas, kewenangannya yang dimiliki oleh kelima aktor itu berbeda-beda. Kalau misalnya pengelolaan sumber daya laut itu berbasiskan tadi kerjasama, misalnya di situ ada pengelola, ada pengelolanya, ada pihak pemerintahnya, ada yang mengawasinya. Itu tentunya yang memiliki otoritas adalah lembaga pemerintah tersebut. Meskipun sebetulnya masyarakat tetap bisa bekerja sama di sini, tapi otoritas kekuasaannya, maka misalnya nelayan harus menangkap di 3 mil ini, menangkap ikan apa saja. Setelah ditangkap ikannya harus dilelang. Dilelangnya adalah di tempat pelabuhannya, tempatnya pemerintah, seperti itu. Yang keenam berbicara tentang identitas sosial. Bagaimana nelayan itu identitasnya sebagai nelayan, dia bisa pergi kemana saja dengan mengatasnamakan sebagai nelayan. Kalau misalnya orang nelayan Jawa, dia menangkap ikan sampai ke Sulawesi, ketika dia sampai di Sulawesi, tentunya dia akan memakai identitasnya sebagai nelayan. Kita sama-sama nelayan. Seperti itu. Yang terakhir adalah basis kekuasaan relasi sosial. Relasi sosial. Bagaimana relasi sosial ini seperti pertemanan, tanggung jawab, persahabatan, rasa saling percaya. Relasi-relasi sosial tersebut dibangun di antar 5 aktor tadi. Atau misalnya bisa di dalam aktor itu sendiri. Di masyarakat pesisir pun tentunya banyak lagi aktor-aktor yang ditemukan. Apalagi kalau pembagian aktor itu berdasarkan alat tangkap. Kalau misalnya yang saya lakukan, yang coba saya analisis misalnya di Pelabuhan Ratu itu, bagaimana misalnya kelompok nelayan itu ada kelompok nelayan lokal, saya bagi, ada kelompok nelayan pendatang, dan ada kelompok nelayan dari luar. Kelompok nelayan dari luar ini dia hanya melakukan suatu penangkapan ikan di wilayah laut di wilayah sumber daya laut tersebut, dan dia melakukan suatu transaksi jual beli di wilayah laut tersebut. Setelah itu dia pulang kembali di mana tempat dia berada. Seperti itu. Misalnya kalau misalnya dia adalah nelayan dari Jawa misalnya, datang Jawa Tengah misalnya, dia datang ke Jakarta. Dia di wilayah laut Jakarta hanya menangkap ikan dan melakukan jual ikan. Setelah itu dia pulang kembali ke Jawa Tengah. Itu saya sebut sebagai nelayan dari luar. Seperti itu. Selanjutnya saya terkait dengan teori-teori tersebut tadi itu tentang kekuasaan aktor. Semakin banyak basis kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor itu, maka dia akan semakin banyak atau semakin kuat dalam mengontrol sumber daya, dan dia akan semakin kuat baik itu mengontrol ataupun mempertahankan. Tapi biasanya aktor yang mengontrol itu ya pemerintah. Di lapangan yang saya temukan, ya pihak swasta. Yang disayangkan ketika misalnya dalam mengontrol sumber daya ini dilakukan oleh aktor-aktor besar,
aktor-aktor yang memiliki modal besar dan otoritas yang kuat adalah keberlanjutan dari sumber daya itu. Ketika sumber daya atau lingkungan ini rusak, siapa yang menjadi korban? Adalah masyarakat akar rumput, masyarakat bawah yang akan mengikuti perubahan-perubahannya, yang akan mengalami perubahan sosialnya. Kenapa hubungan sosialnya berubah? Karena ekonominya pun berubah. Jangkauan dia terhadap sumber daya itu berubah. Akhirnya nelayan melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan jalur-jalur jenis kekuasaan legal. Tapi bagi nelayan itu adalah legal. Secara lokal dia legal. Karena dalam pengetahuan nelayan, ikan ini tidak akan pernah habis. Ikan ini adalah suatu anugerah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berbedanya pengetahuan itu, harusnya bahwa misalnya yang memiliki aktor besar ini, otoritas dan memiliki modal kapital yang besar ini, memberikan suatu perlindungan bagi masyarakat lokal, termasuk LSM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan secara spesifik bagaimana sebetulnya jenis kekuasaan dan basis kekuasaan tadi dipergunakan secara langsung di lapangan. Saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.